Pak Jokowi itu adalah canggih di dalam mainkan politik bahwa kalau dengan keluguannya, dengan bahasa saya orang bodoh, saya ondeso, saya tidak tahu. Ada ya, semuanya pure karena ini menjawab bagaimana PSI itu ke depan bisa masuk parliamentary threshold dan Kompas Petang kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung selama 3 hari. Kedatangan Jokowi disambut prosesi adat Lampung dengan pengalungan selendang tapis sebagai tanda kehormatan. Jokowi bilang kunjungannya ke Lampung untuk menghadiri rekor PSI. Disinggung soal pemilu 2029, Jokowi hanya tersenyum. Pak Jokowi, dari Kompas TV Pak Jokowi. So, kedatangan kita ke Lampung nih Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi? Apa nih, kemana saja nih Pak Jokowi? Bisa dijelaskan Pak? Apakah ini menuju 2029 Pak? Gitu Pak ya. Gimana menurut kita negara saat ini Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jokowi. Saya Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi menanggapi agenda Presiden ke-7 RI Joko Widodo keliling Indonesia yang dimulai hari ini. Prasetyo mengucapkan selamat kepada Jokowi karena sudah dalam kondisi sehat sehingga bisa belusukan kembali. Soal dukungan Jokowi untuk Prabowo menjabat 2 periode melalui safari politiknya, Prasetyo bilang saat ini pemerintah fokus bekerja. Jumat pagi, Jokowi memulai agenda belusukan ke Provinsi Lampung hingga akhir pekan nanti. Ada. Kalau kami dari Gerindra ya? Iya, Gerindra aja Mas. Ya kami menyampaikan selamat ya karena artinya beliau sudah siap kembali ya. Fit karena sebelumnya kan sempat ada kurang dan fit ya. Dan sebagai tokoh dan negarawan ya saya kira tidak ada masalah ya. Dukungan 2 periode itu Melihatnya sekarang kita kalau mewakili pemerintah yang mewakili presiden bila yang penting fokus bekerja dulu. Lalu apa misi politik Jokowi yang dimulai dengan belusukan di Lampung selama 3 hari? Benarkah ini adalah upaya Jokowi mengamankan suara Gibran untuk 2029? Kita bahas bersama pendiri Fox Poll Center Research and Consulting, Pagi Syarwi Caniago, dan ada Ketum Brigade Rakyat Nusantara Rally Regan. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Oke, saya ke Mas Pangi dulu ya. Mas Pangi, sebenarnya keputusan Pak Jokowi safari politik ke Lampung dan juga nanti akan ke daerah lain, atau fokusnya dulu ke Lampung dulu deh. Kalau menurut Anda, masa iya sih cuma untuk hadir ke Kongres PSI? Ya, tentu saja di dalam politik itu namanya ya untuk berpuasa itu bagian dari perhitungan apapun. Jadi mengatakan ini untuk memenuhi undangan atau sekedar untuk Mas Pangi, sorry saya potong dulu Mas Pangi, suaranya putus-putus. Boleh diperbaiki dulu nggak jaringan komunikasinya maupun juga atau suaranya bisa lebih besar lagi? Boleh dicek? Oke, silahkan Mas Pangi. Halo? Oke, silahkan Mas Pangi. Iya. Halo? Udah ini. Sudah lebih terdengar, boleh tadi lanjutkan lagi. Iya, karena di dalam politik itu kan bagaimana untuk berusaha ya. Pertama tentu bahwa
kunci dari semua urusan gitu. Walaupun memang semuanya bisa dengan pernyataan bahwa ini memenuhi undangan, ini tujuan bahwa dalam politik itu apa rakyat, rakyat ketemu dengan rakyat, masyarakat biasa itu dari aktivitas politik tatap muka itu di dalam politik sekarang itu belum ada bisa menggantikannya. Itu, nah apakah ini kunjungan biasa? Ya, itu tidak, itu kunjungan yang urusan kebangsaan. Kalau pakainya karena betul-betul karena dirindukan rakyat bisa tetapi prinsipnya ujungnya kekuasaan gitu. Jadi apakah itu silaturahmi? Enggak adalah bertamu rakyat kemudian yang bersamaan berselamat, rakyat ingin datang kembali rakyat ingin berebut untuk kan dia mengatakan kita rindu dengan Pak Jokowi, lebih enak masa Pak Jokowi. Oke, Mas Pangi, sorry, harus saya potong dulu Mas Pangi. Kita harus perbaiki dulu sinyal komunikasinya karena dari tadi juga putus-putus. Kita coba perbaiki dulu ya Mas Pangi. Kalau gitu sambil memperbaiki komunikasi dengan Mas Pangi, saya ke Bung Reli dulu. Bung Reli, apa iya cuma untuk hadir ke Kongres PSI? Nggak ada motif lain nih, nggak ada misi lain? Ya, kalau kita sih dari awal acara di Lampung ini kita BRN mengundang Bapak atas undangan masyarakat, ada dari pondok, ada dari kegiatan masyarakat ya. Terutama kami BRN ya, saya selaku ketua BRN itu yang mengundang beliau ke Lampung tuh kami kan. Adapun acara ini sekalian untuk memperkuat PSI. Jadi atas kerinduan dan keinginan masyarakat kepada Bapak, banyak sekali undangan, yaitu yang kami sampaikan BRN kepada Bapak di Solo, dan beliau oke, kalau gitu kita agendakan katanya, dan tanggalnya pun beliau yang memberikan tanggalnya. Ini Bu Reli tapi sebenarnya hanya menguatkan PSI atau menguatkan efek Pak Jokowi lagi di daerah? PSI. Jadi atas diskusi kami dengan Pak Jokowi bagaimana PSI ini ke depan agar kursi keterwakilan di DPR RI-nya itu bisa terisi pada 2029 tersebut, harus betul-betul pengurus di tingkat daerah itu, baik provinsi, kabupaten, kota, kecamatan sampai desa dan ranting itu betul-betul infrastrukturnya, jaringannya mengakar. Dan ini butuh kerja politik untuk memperkuat semangat bagi kader-kader PSI di daerah. Nah, Bung Reli, kalau misalnya memang agendanya PSI, Pak Jokowi kan jelas-jelas pakai topi PSI, pakai jaketnya PSI, tapi sampai sekarang nggak punya jabatan resmi di PSI, jadi apa? Dan nggak ada officialnya. Dia jadi apa pengumumannya? Kenapa Pak Jokowi tetap berada di zona abu-abu? Menurut Anda kenapa? Ya, saya rasa bukan di zona abu-abu ya. Pak Jokowi itu selama beliau menjabat kan kita tahu bahwa beliau tidak memiliki satu pun partai politik. Beliau sampai akhir masa jabatannya bukan ketua partai politik. Artinya beliau pure memang rakyat dan masyarakat di daerah kita ya, apalagi di tempat kita di daerah Lampung banyak infrastruktur yang dibangun waktu beliau menjadi presiden. Jalan tol, bendungan, baik pun jalan provinsi yang pakai dana impres itu dibangun masa beliau waktu 10 tahun atau 2 periode. Tapi berarti kapan akan diumumkan resminya Pak Jokowi sebagai apa? Ya kalau itu sih bisa kita nanti kita lihat waktunya dan kapan Bapak akan menentukan. Tapi hanya Bapak yang bisa menjawab itu dan kalau gitu. Waktulah. Nanti partai yang bisa jawab. Nah kalau gitu Mas Pangi sebenarnya Anda melihatnya strategi apa sih yang lagi dimainkan Pak Jokowi? Kenapa ia tetap berada di zona abu-abu? Nggak jelas posisinya atau tidak diumumkan secara resmi. Posisinya apa di PSI? Iya Mbak Cindy, sebenarnya Pak Jokowi itu permainan politiknya saya bisa memahami. Beliau tidak mau membuat ancaman bagi yang lain, sehingga beliau menggunakan bahasa-bahasa, ya ini hanya pertemuan biasa, hanya menyapa rakyat, menyalami rakyat, saya hanya memenuhi undangan. Sama persis bahasa beliau waktu dulu saya akan kembali ke Solo seperti rakyat biasa. Sama dengan keputusan ketika MK memutuskan dulu Gibran tidak cukup untuk menjadi syarat menjadi calon presiden, kemudian diputus MK, ya Pak Jokowi bilang, ya tanya ke MK, jangan tanya sama saya. Kemudian hari ini karena rakyat berindu sama saya, apa salahnya? Ini tidak ada masalah, ini ikhtiar usaha, intinya kekuasaan, ujungnya
unlimited gitu. Tidak ada yang kita mengatakan Pak Jokowi itu adalah canggih di dalam mainkan politik bahwa kalau dengan keluguannya, dengan bahasa saya orang bodoh, saya ondeso, saya tidak tahu, saya ini masyarakat biasa, dengan sosok kesederhanaannya, bagi masyarakat awam itu menarik Mbak gitu. 88 kita masyarakat awam kita tuh 88% pendidikannya kelas bawah, SD, pendapatannya rendah. Mereka pelupa, mereka pemaaf. Jadi apa yang dilakukan inkonsistensi dari sumber dari puncak kekuasaan itu hilang dari Pak Jokowi, susah dipegang antara omongannya dengan perkataannya. Kalau dia bilang iya bisa jadi tidak bisa jadi iya. Kalau dia bilang ini hanya pertemuan biasa, bisa jadi sebaliknya bukan pertemuan biasa. Ini bagaimana tentang eksistensi PSI, bagaimana keberlangsungan kekuasaannya, bagaimana istana yang dibangun yaitu Gibran supaya tetap eksis, aman, dijaga terus, siap-siap. Mungkin otomatis juga udah siap-siap untuk RI 1 gitu, untuk menjadi presiden malam. Tetapi fenomena Pak Jokowi dengan cara memanfaatkan keluguannya, beliau nggak ngerti apa-apa, orang biasa, itu betul-betul tidak mengancam bagi yang lain. Ya, Bu Pani, itu yang kita pahami, masyarakat kita ini saya nggak masyarakat yang sepakat dengan tidak kritis analisanya. gitu loh. Tidak kritis, masyarakat kita itu pendidikan politiknya rendah, masyarakat kita itu adalah pelupa dan pemaaf. Tetapi itu biasa, mungkin saja juga Pak Jokowi juga akan menjelaskan nanti warisan Pak Jokowi 8.000 triliun hutang yang dibuat, sampai sekarang kita akan menempuh hutang sampai mendekati 10.000 triliun. Dan bebannya kita warisan itu hari ini. Hilirisasi ugal-ugalan kemarin, hutan yang dibabat di masa itu. Dan tadi kan juga tadi sempat disinggung juga ya sama Mas Pangi. Tetapi masyarakat hari ini tetap merindukan Pak Jokowi. Hebatnya masyarakat Indonesia ini. Sebentar Mas Pangi. Gitu. Soal itu saya juga mau minta tanggapan dulu ke Bung Rely sebentar Mas Pangi. Sama Pak Jokowi gitu. Mbak Cindy, lanjut. Tadi kan juga disebutkan kalau strategi inkonsistensi, politik inkonsistensi. Apakah kalau menurut Anda Bung Rely, ini juga sebenarnya strategi mengamankan Mas Gibran sampai untuk 2029? Terlalu jauh ya kalau kita menganalisanya seperti itu. Memang kenyataannya 2 periode ini Pak Jokowi itu terpilih sebagai presiden dipilih oleh rakyat, dipilih menang di gubernur DKI dipilih rakyat, menang wali kota dipilih rakyat. Sekarang siapa di antara kita yang menang wali kota 2 kali, menang gubernur sampai menang presiden 2 kali? Dan yang terakhir Pak Prabowo Gibran melanjutkan pemerintahan beliau. Bung Rely, tapi kalau soal politik inkonsistensi yang tadi disinggung oleh Mas Pangi, Anda melihatnya memang seperti itu atau ada apa sih sebenarnya di balik itu? Ada ya, semuanya pure karena ini menjawab bagaimana PSI itu ke depan bisa masuk parliamentary threshold dan caleg-calegnya yang bisa mendorong dengan infrastruktur yang kuat. Nah, di daerah itu caleg-caleg di luar Jawa atau di Jawa sendiri harus diisi kader-kader yang memiliki grassroots. Bagaimana grassroots apabila PSI infrastrukturnya 60% aja belum, seumpamanya dimiliki DPRT, mengakar sampai tingkat desa, tingkat ranting. Nah, untuk memberikan semangat tersebut ya harus sekarang itu dibangun itu kader-kader PSI itu supaya militansinya ada. Nah, menjaga militansi itu Bung Rely, tapi kan nggak bisa dipisahkan juga kalau anak Pak Jokowi juga ada sekarang jadi RI 2. Apakah memang hanya sebatas untuk jadi motivator PSI aja? Kan susah untuk dilepaskan kedua itu kaitannya. Ya kita nggak bisa ya menampi itu. Sekarang Pak Jokowi adalah putra beliau Wakil Presiden Republik Indonesia. Berarti untuk menguatkan Mas Gibran juga nggak? Kaisang sendiri adalah ketua partai PSI yang tidak masuk parliamentary threshold. Kenapa? Karena itu jawabannya itu infrastruktur partainya tidak. Makanya sekarang kalau gitu turun untuk menyemangati. Untuk menyemangati kalau gitu Mas Pangi, sebenarnya kalau Anda melihat ini memang untuk sebatas Mas Gibran aja, ya atau ada motif lain juga, apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Pak Jokowi? Efektif nggak ini sebenarnya? Iya, memang gini Mbak Cindy, dulu orang mengatakan Pak Jokowi akan menjadi lamdak ya, tidak lagi berkuasa, akan jadi bebek lumpuh. Tapi ternyata tidak, dia menjadi magnet yang begitu kuat.
Betapa hari ini semua menteri-menteri, pejabat-pejabat, orang penting di Republik ini yang masuk kabinet Prabowo itu harus melapor ke kediaman Pak. Ya walaupun itu dikatakan itu silaturahmi biasa, tapi kan mereka begitu luar biasanya pengaruh Pak Jokowi ini. Itu yang betul-betul dipahami oleh PSI bahwa Jokowi efek ini akan bisa menyelamatkan PSI. Agenda Pak Jokowi itu hanya dua, Mbak. Bagaimana istana invasi yang dibangun yaitu Gibran itu bisa dipastikan menjadi presiden. Yang kedua adalah bagaimana PSI lolos ambang batas parlemen, dan itu diamini sebelumnya dari pernyataan tadi. Dan itu nggak bisa, itu kekuasaan, Mbak. Kekuasaan itu hanya dua, ditakuti atau dicintai. Pak Jokowi mengambil dua jalur itu. Bagaimana tetap dia dicintai, menjadi menjadi frekuensi politik, perbincangan politik, dan dia nggak mau diam, karena dia harus bising, dia selalu diomongkan, dia selalu dibicarakan di media. Yang kedua adalah ditakuti, apakah dia masih ditakuti atau tidak. Nah sekarang kan Pak Jokowi adalah bagaimana dia memastikan mantan-mantan presiden. Kalau kita lihat Mbak Cindy, itu kan semua urusannya ketika dia selesai, dia akan pulang seperti rakyat biasa. Itu memang dilakukan, mengurus lingkungan, mengurus hal hobi-hobi saja gitu. Tidak ada masalah. Tetapi ketika Jokowi membentuk relawan itu memang beda dengan model lain. Bahkan relawan wakil presiden. Kemudian dia juga bentuk hari ini akan safari keliling kampanye. Tapi apakah Pak Prabowo nyaman dengan posisi itu Mas Pangi juga mau saya tunjukkan, mau saya tanyakan juga, ketika Pak Jokowi melakukan belusukan, sebenarnya ini menunjukkan kedekatan atau justru kerenggangan dengan Pak Prabowo? Iya, belusukan ini sebenarnya kan memang kekuatan penting di dalam face to face itu belum bisa ada yang menggantikan Mbak Cindy. Itu yang dipahami Jokowi. Face to face, menyapa rakyat, menyalami rakyat, bertatap muka dengan rakyat, dengan nuansa kebatinannya, dia tahu mana apakah rakyat masih mencintainya atau tidak, dia testing the water itu kan. Tapi kan kemarin juga ada kecolongan ketika di supporter bola di Medan, saya akan lawan misalnya. Itu juga nggak bisa disetting. Tapi dalam politik itu bisa disetting semua, Mbak. Berarti maksudnya singkat saja ini menunjukkan apa? Kedekatan atau kerenggangan? Bagaimana orang pura-pura nangis itu bisa disetting. Tapi ini Pak Jokowi mungkin ingin coba bahwa dia itu pusat magnet politik yang tidak bisa digantikan sampai hari ini, legend gitu. Politik yang presiden yang berpengaruh meskipun dia sudah tidak lagi presiden gitu. Mas Pangi Syarwi, terima kasih. Tadi juga ada Bu Reli Regen sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.